Yang saya hormati rekan-rekan media, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang alat atau sea grinder yang kemarin ditemukan oleh nelayan dari Majapahit Selayar, yang mana dari temuan tersebut saya bawa ke Hidrosal karena di sini adalah lembaga yang berkompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut. Jadi supaya lebih real adanya, sehingga alat tersebut kita bawa ke sini. Jadi saya tidak mau berandai-andai, supaya rekan-rekan semuanya jelas tentang penggunaan maupun fungsi dari alat yang ditemukan kemarin di Desa Majapahit Kabupaten Selayar. Sehingga dari kemarin pagi alat tersebut kita bawa dari Surabaya dibawa ke Jakarta ini ke Hidrosal, sehingga nanti jelas apa fungsi maupun kegunaan dari alat tersebut, sehingga nanti tidak timbul persepsi yang bermacam-macam tentang penemuan alat ini. Ya, langsung saja kita sampaikan kriteria tentang ataupun karakteristik tentang peralatan tersebut. Jadi alat tersebut telah ditemukan nelayan, dan nelayannya ini nelayan baik, dan ini bentuknya masih persis seperti yang ditemukan. Ini alatnya ada di sini, kita lihat sini. Jadi ini asli yang ditemukan oleh nelayan tersebut pada tanggal 26 Desember pukul 7.00, mana saat itu nelayannya saat memancing ada alat tersebut muncul, kemudian ditemukan dan dilaporkan pada Babinsa, dan kemudian dibawa ke Koramil, kemudian atas persetujuan ataupun kerjasama dengan Dandim Selayar waktu itu, alat tersebut karena ada hubungannya dengan Angkatan Laut dan penelitian yang akan diteliti tentang fungsi alat tersebut yang berada di laut, sehingga kita bawa ke sini di jurusan. Data-datanya badan tangan terbuat dari aluminium dengan dua sayap ini berukuran 50 meter. Ini sayapnya kanan kiri 50 meter, panjang bodi 225 cm. Ini panjang yang sampai ke lantai yang belakang ini. Kemudian propeller 18 cm yang di bawah, itu juga kan masih berfungsi. Panjang antena belakang 93 cm, ini panjang antena yang belakang muncul ini. Kemudian terdapat instrumen mirip kamera terletak di bodi, ini di atas ini. Kemudian tidak ditemukan ciri-ciri tulisan negara pembuat. Nah, ini yang apa namanya, tidak ada tulisan apapun di sini. Ya, dari awalnya juga demikian, kita tidak merekayasa membuat apapun. Kalau yang kita temukan seperti itu masih persis seperti yang ditemukan yang tersebut tidak persis. Nah, ini adalah alat ini hampir sama dengan Argofloat, bisa fungsinya bersama namanya Argofloat kalau di dalam dunia internasional, di mana cara kerjanya diturunkan menggunakan kapal survei ini tentunya. Ini seperti yang kita punya, kemudian perlahan turun hingga mencapai kedalaman 2000 meter. Ini bukan alat ini, artinya yang semacam ini, jadi Argofloat namanya. Di perlahan turun hingga mencapai kedalaman 2000 meter ya selama 6 jam dengan kecepatan 10 knot. Jadi selama 6 jam dia bisa 2000 meter. Kemudian melayang selama 9 hari terbawa arus. Ya, terbawa arus, melayang-layang, dan setelah itu menuju kedalaman 2000 meter. Ya, menuju ke 2000 meter. Kemudian oli dipompa dari reservoir tetap untuk mengembangkan kandung pelampung di sana dan menyebabkan float naik. Jadi setelah 6 melayang selama 9 hari tadi bisa naik lagi. Merekam profil yang fungsinya adalah merekam profil suhu dan salinitas selama melayang menuju permukaan. Saat melayang menuju permukaan, ini dia akan merekam profil suhu, salinitas permukaan hingga 12 jam permukaan untuk mengirim data melalui satelit. Jadi setelah muncul akan mengirim data-data tentang dari salinitas, kemudian suhu dan sebagainya, data-data tentang hidrosalinitas di dalam laut ini, dia akan naik dan mengirimkan data-data melalui satelit. Kemudian Argofloat ini dapat bertahan hingga 4-7 tahun beroperasi di laut. Jadi dia bisa melayang terus, bisa bertahan sampai 4-7 tahun di laut. Jadi dikendalikan dari kapal. Bisa juga mereka
mengikuti arah arus untuk mencari data-data yang nantinya dia akan muncul untuk mengirimkan data tersebut ke satelit. Lanjut. Kemudian ini underwater sea glider. Underwater sea glider ini jalannya persis seperti ini. Jadi ini namanya adalah underwater sea glider. Sama, mereka diluncurkan, alat ini diluncurkan dari kapal, membuat trek lain dan misi operasi. Dia akan membuat trek lain yang sudah dikendalikan, kemudian dilepas di laut dan menjalankan misinya. Dia bisa turun ke dasar laut dengan memasangkan sensor CTG, klorofil, oksigen, kedalaman, dan sensor itu juga untuk mendeteksi seabed dan obstacle. Kemudian saat muncul ke permukaan sensor ini juga merekam CCTV, klorofil, dan oksigen. Sampai timbul ke permukaan, UAV ini mengirimkan data, mengirimkan posisi, operator dapat merubah misi dan melihat konektivitas instrumen ke counter check. Dan CCTV ini juga dapat bertahan hingga 2 tahun beroperasi di laut. Jadi alat ini juga bisa berjalan mengikuti arah arus. Dan harus karena di sini sebenarnya ada pengemudinya yang bisa mengikuti arah arus. Jadi bisa tenggelam, kemudian mengumpulkan data baterai, ya, kemudian arah arus juga kedalaman, data-data tentang dari laut. Kemudian mereka dia bisa bertahan hingga 2 tahun beroperasi di laut, bisa dikendalikan. Kemudian datanya begitu muncul, datanya masuk pada satelit ini, satelit langsung datanya diambil oleh kapal yang mengoperasikan. Lanjut. Nah, ini ilustrasi dari alat tersebut. Jadi bisa melayang, muncul, itu diturunkan, ini bertahan terus ini, jalan lama, berjalan bisa sampai 2 tahun dari perjalanan. Tapi setiap saat mereka akan muncul, memberikan data, kemudian diisi lagi, dia akan nah ini datanya langsung masuk satelit dan masuk ke satuan pengendali di darat. Nah ini sama, fungsinya juga mengumpulkan data-data baterai bawah laut, bisa salinitas, kedalaman, kemudian arah arus. Nah ini data-data float. Data-data float yang sudah tersebar di dunia ini, di lautan. Ini datanya. Ini datanya dapat dari website. Ya, dari website bahwasanya ini sudah datanya tersebar. Lanjut. Nah, kemudian penyebaran argo float yang berada di dalam pelayanan jurisdiksi NKRI ini yang merah-merah ini. Ini juga dasarnya sama dari website. Ini yang berada dalam jurisdiksi NKRI yang merah ini dan sekitarnya yang hijau. Lanjut. Dari data temperatur, suhu, kedalaman, ini data yang dikumpulkan oleh data underwater sea glider tadi atau argo float. Dan klorofil untuk mendeteksi kesuburan bawah laut. Kemudian oksigen, tadi yang mengumpulkan oksigen untuk mengetahui kadar oksigen di bawah laut. Kemudian kedalaman, bisa barometri untuk kedalaman. Kemudian metan untuk mengukur hidrokarbon, paling sederhana, gas alam bawah laut. Ini untuk keperluan industri. Kemudian akustik recording merekam suara ikan. Ya, ini terutama untuk migrasinya, keberadaan ukuran ikan paus dan lumba-lumba. Ini juga bisa untuk kegiatan industri perikanan khususnya, dimana kalau di situ banyak plankton berarti juga banyak ikan, sehingga bisa mengarahkan kapal-kapal perikanannya ke daerah tersebut. Dan sekarang arus laut, ini arus arahnya kemana, kecepatannya ke depan dan sebagainya, ini bisa didata oleh tadi argo float maupun underwater sea glider. Kemudian water profile atau profil kolom air. Kemudian baik data dapat berupa intensitas ikan, seabed, klasifikasi dan tumbuhan laut secara pola. Jadi lanjut, ini sekilas tentang sea glider tersebut. Ya, bahwasanya alat ini banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data hidrosonografi di
lautan, dan ini bisa diakses yang melalui website oleh semua negara, bisa mengakses data yang diterima itu. Tentunya alat ini bisa digunakan untuk industri maupun bisa digunakan untuk pertahanan, tergantung siapa yang memakai. Apabila digunakan untuk industri atau tentunya tadi dari jasa laut tadi untuk pelaburan, kemudian untuk mencari ikan, tapi kalau dipakai pertahanan mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layarnya di laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi, dicari dalamnya tadi yang layarnya tentunya yang pekat atau tidak. Berarti yang pekat sehingga kapal selam tersebut tidak dapat dideteksi oleh sonarnya kapal atas air, sehingga mereka bisa bertahan atau melalui rute-rute yang dia lihat di data tersebut kedalaman lautnya ataupun air lautnya sangat pekat. Jadi bisa digunakan data-data militer, bisa juga digunakan untuk industri. Jadi dan alat tersebut, bahwa alat tersebut ini saya tidak bisa menentukan siapa pemiliknya ini karena datanya tulisan maupun di luarnya ini tidak ada, sehingga nanti akan kita teliti lebih dalam lagi di kursi bersama ini. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Riset atau BPPT, sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan hal tersebut. Ya demikian mungkin sekilas dari saya, mungkin dari rekan-rekan media saya yang bertanya. Lihat Mas dari dunia yang bisa kenapa di dalam itu ada kamera. Ada nggak yang tercapture itu yang kira-kira apa saja sih Pak yang mereka sudah ambil data-data dari kamera yang ada? Nah, kamera ini fungsinya juga sama untuk mengambil data tadi, data frekuensi, kedalaman, salinitas, arus dan sebagainya. Jadi alat ini tidak bisa untuk mendeteksi kapal selam maupun mendeteksi kapal atas air kita. Jadi ini nggak bisa alat ini untuk mendeteksi seperti sonar yang kita punya di kapal itu tidak bisa. Jadi ini hanya untuk data-data hatrimetrik atau kedalaman air laut di bawah permukaan. Jadi tidak bisa alat ini untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal kita, kapal atas air, bukan kapal kita saja, mungkin kapal-kapal yang melintas tidak bisa. Jadi hanya sebagai data-data bawah air. Dan tadi fungsinya apabila itu digunakan untuk keperluan industri, dan bisa untuk tadi untuk industri perikanan, kemudian untuk pengeboran, kemudian arah dan kedalaman air laut. Nah, kalau militer, tadi saya sampaikan bahasanya bisa juga digunakan datanya tersebut untuk tracknya kapal selam. Tracknya kapal selam, kemudian dia bisa melihat kalau pekatan air laut tersebut bisa berfungsi apabila kapal tersebut tidak terdeteksi oleh sonar kapal atas air. Artinya belum ada kesimpulan untuk industri atau data-data industri atau yang lain atau mungkin research yang bawah laut. Yeah. Belum ada kesimpulan dari data yang ada saat ini. Bukan kesimpulannya, jadi alat ini dipakai untuk riset, ya lebih pada riset, namun tentunya bagaimana negara yang menerima data tersebut menggunakannya untuk apa. Jadi alat ini lebih pada untuk riset bawah laut, karena memang alat ini tidak bisa mendeteksi kapal, tidak bisa mendeteksi kapal, jadi bukan untuk kegiatan mata-mata dan sebagainya. Kita tidak punya kemungkinan bukan Indonesia, namun ada juga katanya yang sudah kerjasama dengan negara lain untuk keperluan riset. Nah, kami belum tahu siapa yang sudah kerjasama untuk melaksanakan riset dengan negara lain menggunakan alat ini. Nantinya kita akan koordinasikan lebih jauh dengan kementerian lembaga terkait apakah ada kerjasama tentang alat ini. Iya. Pak Basuki, banyak terkait tadi kan memang belum ada indikasi-indikasinya masih didalami lagi. Tapi kalau berbicara soal pengamanan kedepannya seperti apa, pengawasannya seperti apa, karena ada juga pengamat militer yang meminta agar lebih berhati-hati gitu dengan ditemukannya alat ini.
Ya tentunya kita akan lebih ketat lagi mengawasi tentang kapal-kapal riset yang berada di perairan kita, karena alat ini lebih diluncurkan dari kapal-kapal riset. Ya sebenarnya bisa juga sih diluncurkan oleh kapal perang asing, tapi dalam meluncurkan ini kan mereka tentunya ada prosesnya, dan sehingga setiap kapal asing maupun kapal riset asing yang berada di perairan Indonesia akan kita amankan lagi yang lebih ketat, ya khususnya di alur-alur internasional maupun di perairan bebas seperti di JTB. Ya, sehingga dengan adanya keberadaan alat ini kita juga wajib tentunya harus alert dengan kehadiran atau masuknya kapal-kapal asing di wilayah kita, ya khususnya di jalur-jalur internasional di ALP maupun di JTB maupun di dalam aturan di negara kita. Mungkin dengan adanya seperti ini nanti kita akan ajukan mungkin ada perpres yang menyatakan bahwa alat ini beroperasi dilarang di Indonesia, karena alat ini tidak mempunyai imunitas. Yang mempunyai imunitas adalah kapal perang negara atau kapal pemerintah negara lain punya imunitas. Nah ini belum diatur imunitasnya, sehingga mereka bisa beroperasi di mana-mana. Apalagi nanti kalau mereka beralasan bahwa sudah tidak bisa dikendalikan sehingga larut terus dengan ditemukan di mana-mana, mereka bisa beralasan tidak. Dan sampai saat ini juga tidak ada negara yang mengklaim ini punya siapa, sehingga nanti akan kita laporkan tentunya melalui Kemlu untuk panemon. Pak, berarti artinya sudah komunikasi dengan beberapa negara yang terkait dengan kepemilikan hal ini? Belum kita komunikasikan, tapi kemarin dari publikasi rekan-rekan media, saya yakin negara-negara yang sudah tahu itu punya siapa dan sebagainya, pasti sudah nyampe ke negara-negara yang memiliki peralatan sea glider seperti ini. Tentunya nanti kita tunggu apakah ada melalui Kemlu yang mengklaim. Tapi karena ini kita temukan di perairan teritorial kita, sehingga menjadi tanggung jawab kita. Apakah kita membantah untuk riset, apakah kita hancurkan dan sebagainya, ini kewenangannya kita, karena berada di laut teritorial kita. Sejauh ini dari angkatan laut jadi melihat penemuan ini sebagai ancaman apa? Lalu kemudian dari sisi lokasinya sendiri Ya, yang menjadi ancaman ini ketika ada masuknya kapal-kapal riset ataupun kapal perang asing yang tidak izin di perairan kita. Karena tadi saya sampaikan bahwa sea glider ini tidak ada imunitasnya, jadi tidak ada aturan yang mengatur baik di UNCLOS maupun di aturan internasional maupun aturan di nasional sendiri tentang keberadaannya ini. Kalau ini digolongkan merupakan alat perang, nah ini ada aturannya. Tidak boleh kita bisa mengklaim negara yang membuat ataupun yang mengoperasikan. Nah, karena ini tidak ada. Ya tentunya yang kita waspadai, kita patut dan harus waspada dengan adanya alat-alat ini. Berarti ada yang mengendalikan dan ada kapalnya yang mengendalikan. Nah, kapal ini tentunya akan kita cek apakah dalam mengoperasikan ini ada kerjasama dengan kementerian lembaga terkait. Kalau tidak ada, berarti ilegal masuknya di wilayah kita. Tapi kalau dia mengoperasikannya di perairan internasional, kita nggak bisa mengklaim. Ya bisa juga beralasan dia kita unturkan di laut bebas, tapi ternyata putus kendali sehingga terus tidak terkendali, larut mengikuti arus sampai ditemukan oleh tersebut. Itu juga bisa mereka beralasan. Namun tadi yang perlu kita garis bawahi bahwa kita angkatan laut tetap akan meningkatkan kewaspadaan khususnya di perairan yang rawan untuk lintas laut, khususnya di ALP dan di JTI kita. Apakah angkatan laut sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi sea glider khususnya di bawah di dalam permukaan, misalnya dengan menggunakan alat anti selam, dan apakah itu cukup untuk cover seluruh kita? Dan yang kedua, menyambung pertanyaan teman-teman yang tadi, apakah ada rekaman data di dalam sea glider ini dan apakah sudah diekstrak sehingga kita mengetahui datanya apa saja, baik data batimetri maupun fotografi, serta apakah sudah bisa dilacak Pak kalau dia mengirimkan sinyal melalui satelit, frekuensinya kira-kira berapa, dan mungkin bisa dilacak ini kemana nyambung ke mana di negara mana.
Ya tentunya kita bisa Pak mendeteksi ini dengan sonar kita apabila ini berdekatan, karena sonar kita kan bisa mendeteksi kalau dia merasa ada getarannya maupun ada medannya tadi. Alat ini kan bekerja di dalam air, jadi sampai dan muncul ketika akan memberikan data ke satelit tadi. Sehingga apabila pas ada dari beroperasi dan memancarkan sonar, tentunya bisa ini dideteksi. Namun kita kan tidak mungkin dalam operasi yang seluas ini kita akan memancarkan sonar terus. Ya, tentunya dalam situasi tertentu ataupun ada kontak awal adanya ini bisa kita cari menggunakan sonar. Jadi gini, kita akan cek dulu apakah data ini sudah dikirim ke satelit tadi. Karena kalau sudah dikirim satelit tadi kosong, apakah sudah diisi lagi? Nah ini akan kita cek. Nah ini belum kita bongkar karena saya ingin segera menyampaikan data dan barang ini pada rekan-rekan media, sehingga belum kita teliti, belum kita bongkar. Nanti makanya kita bawa ke Hidros ini nanti bersama-sama dengan Kementerian Lembaga terkait, mungkin BPPT ataupun Badan Ristek, kita cek nanti bersama-sama datanya. Yang lain? Pak, Ya. tadi kan ada GPS ya Pak. Berarti Ya. alat ini bisa di-trace nggak sih Pak? Dia udah kemana aja di perairan Indonesia dan sudah berapa lama? Nah nanti akan kita cek karena belum kita bongkar tadi. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita track. Poin pertamanya di mana saja, terus arahnya kemana saja. Dan tentunya nanti bisa kita. Karena tadi ya, Pak, mohon maaf, tadi belum kita bongkar ini. Jadi ini masih utuh. Kemudian kita cek dengan data-data tentang si grader ini dan karakteristiknya ini mirip dengan namanya si grader. Tapi nanti lebih rincinya akan setelah kita teliti bersama dengan Kementerian Lembaga terkait. Tentunya tadi mengikuti arus tadi. Arusnya kan selat-selat yang sana ada selatnya yang arusnya sangat kuat bisa. Kemungkinan bisa itu. Bisa jadi dari utara juga bisa melalui Arti, kemudian karena arus barat menuju ke Selayar. Karena kalau melihat ini kan kelihatannya sudah lama juga garam ini di laut. Kalau lihat karakteristik ini sudah. Berapa lama kira-kira Pak? Tadi alat ini yang saya terangkan sesuai teori bisa sampai 2 tahun di laut. Nah cuma nggak tahu ini sudah berapa bulan atau tahun di laut. Karena kan baru ditemukan lain agak berhubungan kemarin. Kira-kira kalau di Indonesia Kemampuan pertahanan kita juga belum bisa punya simulator seperti ini atau memang ini hanya buatan luar aja? Tapi kita belum punya, artinya Hidros yang memiliki kemampuan ini kita belum punya. Ya nanti tentunya dengan alat-alat ini kita bisa juga untuk meningkatkan tupoksinya Hidros untuk mendukung itu kita bisa gunakan. Tapi sebenarnya tanpa alat ini Hidros sudah memiliki alat yang juga hampir sama dengan ini. Yang tadi mungkin rekan-rekan sudah bisa melihat di depan tadi. Ya tentunya kita bisa membuat peta tadi untuk melihat kedalaman, menentukan arus dan sebagainya tadi sudah bisa. Tapi nantinya ya kita akan laporkan pada Kemenkominfo mungkin ataupun di Kemen kita bisa melaksanakan pengadaan ini tentunya untuk di kapal-kapal survei kita yang mungkin bisa memberikan data yang lebih akurat.